Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Pertiwi, NIM 1904030151. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas F5. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi kepada calon penerima asuransi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan bahwa dalam dunia kesehatan itu asuransi sangat disarankan bagi calon penerima asuransi, baik itu kalangan anak-anak, dewasa, lebih-lebih oleh orang tua. Karena peran utama dengan kita bergabung di salah satu asuransi, maka jaminan perlindungan kesehatan lebih terjamin dibanding kita tidak memilih polis asuransi. Untuknya dalam kesempatan kali ini saya akan mengutarakan sedikit bagaimana cara berkomunikasi kepada calon penerima asuransi agar bergabung dengan perusahaan asuransi yang dimana kita kerja. Jadi hal yang paling utama jika kita dalam membujuk calon nasabah agar memilih produk asuransi kesehatan kita adalah dengan cara mengenali siapa nasabah kita. Nah, dalam contoh kasus seperti calon nasabah pelajar sangatlah berbeda dengan cara komunikasi kita dengan nasabah yang sudah matang dan dewasa. Karena calon nasabah seperti siswa maupun pelajar, pemahamannya tentang asuransi sangatlah minim. Berbeda dengan pria atau wanita yang dewasa yang sudah barang tentu pasti mengenali dan mengetahui manfaat asuransi, begitupun produk asuransi itu sendiri. Biasanya para pelajar akan lebih memfokuskan diri untuk konsultasi dulu ke orang tuanya. Apakah produk asuransi itu penting dimiliki? Baik pelajar, mahasiswa maupun orang yang sudah berkeluarga. Pendekatan personal sangatlah dibutuhkan untuk memperkenalkan produk asuransi kita. Apa kelebihan produk asuransi kita dibanding dengan produk asuransi lainnya, serta berapa permai yang harus dibayarkan per bulannya agar nantinya mereka tidak terbebani oleh besarnya permi yang dibayarkan per bulannya. Khusus bagi pelajar yang notabene belum memiliki penghasilan tetap dan masih bergantung pada orang tuanya, maka untuk menghadapi calon nasabah ini pendekatan persuasif menjadi faktor penting dalam mempengaruhi produk kita ke calon nasabah seperti pelajar. Dengan mengunjungi dan mengadakan kunjungan ke sekolah, di situ kita bisa mengadakan seminar edukasi tentang manfaat yang diperoleh pelajar jika bergabung dengan produk asuransi kita, yang tentu saja hanya didampingi oleh gurunya, agar mereka bisa memandu dan menggerakkan kepada siswanya untuk bergabung dengan produk asuransi kita. Adapun tekniknya adalah sebelum kita memilih waktu untuk mengadakan kunjungan, nantinya ketika mengenalkan produk asuransi kita kepada pelajar tersebut, begitupun juga memberikan kesan yang baik kepada calon nasabah. Dalam seminar atau presentasi tersebut, terlebih dahulu kita memperkenalkan produk asuransi kita dan jenis produk asuransi yang cocok buat pelajar tersebut. Baik, contohnya itu, perkenalkan kami adalah salah satu perusahaan asuransi terpercaya yang sudah memiliki reputasi yang baik dalam dunia perusahaan. Kami memiliki beberapa cabang di seluruh Indonesia, dan sampai saat ini kami melayani nasabah dengan baik dan profesional. Perusahaan asuransi kita sudah mendapatkan penghargaan atas pelayanan terbaik dalam dunia perasuransian. Kami sangat senang kalau adik bisa bergabung dengan perusahaan asuransi kami, karena dengan gabungnya dengan produk asuransi ini, adik-adik bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang dijaminan. Adik-adik kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal kesehatan pribadi, dan layanan yang terbaik kita berada di rumah sakit, dan juga produk asuransi kesehatan kami yang terkhusus buat adik-adik iuran per bulannya sangatlah murah dan bisa mengcover semua biaya pengobatan ada selama di rumah sakit, biaya rawat inap, biaya rawat make off, biaya rawat jalan, bahkan tindakan operasi. Memang saat ini adik-adik belum memperlakukan produk asuransi ini, tapi kedepannya jika adik-adik mengalami kondisi kesehatan yang mendukung adik untuk berhubungan dengan rumah sakit, maka
Maka polis asuransi AD sangatlah berguna untuk mengcover semua jenis penyakit AD. Berbeda kalau tidak memiliki polis asuransi, maka biaya perobatan di rumah sakit AD selama di rumah sakit akan jauh lebih mahal. Apalagi kalau sewaktu adik-adik tidak bersama dengan orang tua atau jauh dari orang tua, maka asuransi ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Itulah contoh cara komunikasi kepada calon nasabah, khususnya pelajar atau siswa. Lalu bagaimana dengan kasus kedua, dan ada seorang mahasiswa yang pernah tertipu dengan produk asuransi? Makanya cara yang terbaik untuk menghadapi calon nasabah tersebut adalah dengan memberikan pemahaman bahwa kemungkinan mereka awalnya bergabung dengan asuransi tersebut, tapi mereka tidak memberikan pemahaman secara detail bagaimana asuransi ini bekerja dan kemungkinan mereka salah memilih produk asuransi, sehingga ketika mereka mengajukan klaim atas asuransi yang dimiliki, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kontrak asuransinya. Maka dari itu, sebelum bergabung dengan perusahaan asuransi, mereka hanya membaca sedetail mungkin tentang jenis dan syarat berkurangnya klaim asuransi dan masa berlaku asuransi terhadap, agar tidak salah paham bahwa produk asuransi itu semuanya sama. Yang membedakan adalah produknya, jenis penyakit apa yang bisa mengcover produk asuransi tersebut. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.